Selamat pagi Bapak Ibu, Tuan dan Puan dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan selamat datang di channel saya Penabur Benih. Dan masih bersama saya Okto. Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuan dan Puan, ketika saya menuliskan skrip ini, kita sudah berada di penghujung tahun 2002. Dan pada hari ini, saya ingin menuangkan pokok pikiran saya sebagai salah satu flashback tentang hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam 1 tahun terakhir ini kita kembali menghadapi banyak peristiwa dunia, mulai dari pemerintahan Sri Lanka yang mengalami fraud, perang Rusia dan Ukraina, isu mengenai krisis pangan dan energi, pertemuan para elit dunia dalam ajang G20 yang terjadi di Bali, dan juga ajang olahraga terbesar di dunia yaitu Piala Dunia atau FIFA World Cup yang secara dramatis dimenangkan oleh Argentina. Piala Dunia yang dilangsungkan di Qatar di penghujung tahun 2022 setidaknya menjadi sedikit obat pereda rasa sakit bagi sebagian masyarakat dunia yang masih dilanda dilema akibat COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sudah 3 tahun sejak pandemi COVID-19 terjadi, dunia masih mengalami dilema di berbagai aspek kehidupan. Dari banyaknya persepsi dan asumsi yang beredar di masyarakat, ternyata masih ada beberapa kelompok manusia unik yang percaya bahwa COVID-19 adalah bagian dari konspirasi global. Dan saya adalah salah satu orang di antaranya. Mengapa saya percaya bahwa COVID ini bagian dari konspirasi? Simpel saja Bapak Ibu. Ketika terjadi sebuah peristiwa besar dalam satu wilayah dan bahkan dunia, tetapi tidak ada satupun orang yang bisa merumuskan penyebabnya, maka disitulah bisa dipastikan bahwa peristiwa itu merupakan bagian dari konspirasi. Nah, saya berharap video ini nanti tidak dicekal ataupun tidak di-banned oleh YouTube, sehingga saya bisa men-sharingkan banyak hal. Nah, tapi meskipun saya percaya hal ini bagian dari konspirasi, saya memiliki persepsi berbeda untuk memandang konspirasi ini. Nah, persepsi berbeda apa yang saya ajukan? Saya percaya bahwa dunia ini dikendalikan oleh elit dunia, di mana mereka mengendalikan hampir semua aspek kehidupan di dunia, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, dan termasuk diantaranya adalah jumlah populasi di dunia. Tadi malam ketika saya mencari referensi tentang Trinitas untuk melanjutkan video yang lalu, saya membaca buku Apologetika, ya. Justru saya menemukan sebuah fakta yang menarik yang mesti saya bagikan di sini, yaitu adanya sebuah paham antinatalis. Ya, paham antinatalis ini adalah paham di mana kita berusaha untuk mengendalikan jumlah kelahiran, ya, sehingga dengan terkendalinya jumlah kelahiran maka populasi dunia juga akan terkendali. Nah, di Amerika sendiri, ya, karena sumber yang saya baca ini adalah sumber berbahasa Inggris dari Amerika, ada seorang yang bernama Margaret Sanger, ya, yang mempromosikan tentang gerakan antinatalis, ya. Ya, sepertinya terlihat solutif dalam menangani populasi dunia, yaitu dengan adanya konsep keluarga berencana. Tetapi konsep antinatalisnya ini bahkan banyak dikecam oleh banyak kelompok masyarakat dunia, di mana seseorang diperbolehkan melakukan aborsi pada bayi yang tidak produktif atau cacat sejak lahir. Selain itu, paham ini juga memperbolehkan adanya eutanasia ataupun membunuh secara diam-diam atau pelan-pelan begitu, ya, yang disebut sebagai langkah efektif untuk mengendalikan populasi dunia. Maka dengan kata lain, mengakhiri hidup manusia lain dengan dalih mengendalikan populasi dunia adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut kelompok antinatalis ini, ya.
Menanggapi tentang populernya gerakan antinatalis dan persoalan kehidupan manusia, Gereja Katolik tidak tinggal diam. Maka pada tanggal 25 Juli 1968, Bapak Paus yang ke-6 menerbitkan ensiklik yang berjudul Humanae Vitae, yang mana dalam ensiklik ini menentang segala bentuk aborsi, eutanasia, dan juga kontrasepsi. Melalui Paus Paulus yang ke-6, gereja memandang kehidupan manusia itu berharga, dan gereja menentang segala bentuk pembunuhan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Gereja memandang isu overpopulasi adalah bukan isu yang baru, melainkan sudah ada sejak zaman Aristoteles, Plato, dan juga Santo Agustinus. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan populasi manusia bukanlah dengan kontrasepsi buatan, eutanasia maupun aborsi, tetapi mengembalikan manusia pada martabat yang sama. Loh, maksudnya bagaimana, Pak? Manusia memandang dunia overpopulasi ini terkait dengan kelangsungan manusia dan kebutuhannya, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan juga energi. Jika manusia dapat berpikir untuk menjauhkan diri dari kemelekatan dunia, maka dunia tetap akan mampu menampung populasi manusia dengan segala kebutuhan yang diperlukan. Sekarang bayangkan saja Bapak Ibu, saya mengambil satu contoh yang benar terjadi, yaitu di Tiongkok, di mana pemerintah Tiongkok jor-joran membangun properti, karena penduduk di Tiongkok memiliki hasrat yang besar untuk memiliki banyak properti, terlepas itu berguna atau tidak. Namun pada akhirnya pemerintah Tiongkok mengalami fraud terkait pembiayaan proyek dan menghentikan proyek-proyek properti yang ambisius akibat pandemi COVID-19. Bayangkan saja jika manusia memiliki kecukupan hidup, ya rumah ya cukup, kebutuhan hidup cukup, ya dapat dipastikan bahwa dunia tetap mampu memenuhi kebutuhan manusia, bahkan jika jumlah manusia mencapai 20 miliar manusia. Ya, angka yang tertera di sini sebenarnya sudah dibuktikan secara ilmiah Bapak Ibu, karena saya juga membaca, tapi saya tidak bisa menerangkan lebih banyak. Nah, dari apa yang tadi saya jelaskan, apa hubungannya dengan antinatalis dengan COVID-19 ini? Begini Bapak Ibu, antinatalis yang semula adalah gerakan pembatasan terhadap kelahiran yang baru berkembang menjadi komplotan manusia yang berusaha mengendalikan populasi dunia dengan berbagai cara, termasuk menyingkirkan manusia-manusia yang dianggap tidak produktif. Mereka memandang orang-orang yang tidak produktif dan orang-orang cacat tidak layak untuk hidup, dan pengaruh mereka sangat kuat, sampai-sampai mereka hampir selalu berhasil mempengaruhi kebijakan politik sayap kanan di Amerika. Mereka juga beranggapan bahwa negara-negara miskin dan berkembang, populasinya harus dikendalikan dengan berbagai cara. Apapun caranya, populasinya harus dikendalikan. Orang-orang antinatalis ini unik, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya lucu juga ya. Jadi terjadi sebuah perdebatan di Amerika, di mana perdebatan itu diisi oleh orang-orang yang antinatalis dan juga para tokoh pronatalis ya, terutama salah satunya adalah dari Gereja Katolik sendiri. Dalam perdebatan itu ya, kelompok antinatalis itu terdiam ketika ada seorang yang pronatalis itu mengatakan dengan santun begini: jika Anda berpendapat bahwa dunia ini sudah terlalu sempit, mengapa Anda tidak langsung melompat saja dari lantai 4 gedung ini untuk mengurangi populasinya? Jadi mereka langsung terdiam ketika salah satu tokoh yang pronatalis ini mengatakan demikian. Nah, Bapak, Ibu, Puan dan Tuan, kita mengetahui bahwa korban dari COVID-19 ini mayoritas adalah orang-orang yang disertai dengan komorbid. Artinya apa? Ada penyakit bawaan yang dibawa, entah itu jantung ataupun penyakit apapun itu. Ya. Dan juga menghantam ekonomi negara-negara berkembang. Nah, dan bukan tidak mungkin bahwa pandemi
yang serupa ini akan muncul. Ya, jadi entah itu dalam bentuk apa, kemungkinan akan muncul lagi di kemudian hari. Ya. Bagi mereka, orang-orang dengan komorbid adalah manusia yang tidak layak untuk hidup. Begitu juga mereka ingin menyatakan negara-negara miskin dan berkembang seperti India, Sri Lanka, Indonesia, dan negara-negara miskin di Afrika yang memiliki terlalu banyak penduduk, ya, itu memiliki permasalahan dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, melalui premis-premis yang saya ajukan di atas, maka saya beranggapan bahwa pandemi ini adalah sebuah konspirasi yang dilakukan sekelompok orang untuk mengendalikan populasi dunia. Maka saran saya, jika terjadi hal yang serupa dan mungkin besar akan terjadi, kita memiliki kewajiban untuk taat pada peraturan pemerintah. Ya, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kuasa untuk menentang para elit global. Ya, kita di sini tetapi bisa mengendalikan diri kita bisa melindungi diri kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin kita memiliki fisik yang kuat, ketahanan tubuh yang kuat, tetapi bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan anak-anak atau saudara-saudari kita yang masih balita, yang memiliki ketahanan tubuh lebih lemah daripada kita? Nah, itulah tadi serangkaian premis, serangkaian pendapat yang saya ajukan, bahwa saya beranggapan COVID-19 ini adalah bagian dari konspirasi global, ya. Tetapi saya menganggapnya ini berbeda dengan orang-orang pada umumnya, ya, yang menganggap bahwa COVID itu tidak ada. COVID itu ada, saudara-saudara, dan hal ini akan terjadi lagi di kemudian hari, ya. Nah, justru COVID itu yang mengadakan para elit global, ya, untuk apa? Ya, itu untuk mengendalikan populasi manusia ini yang mereka anggap sudah terlalu over populasi. Demikian, semoga sharing ini memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, Puan dan Tuan sekalian. Dan jika Anda menyukai sharing-sharing saya, Anda bisa membagikan video saya ini kepada orang lain, kepada saudara Anda, kepada teman sejawat Anda. Dan saya juga sangat senang jika Anda dapat berdiskusi dan berkomentar di kolom komentar saya. Terima kasih. Shalom, semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda dapat memiliki resolusi yang baik untuk menghadapi tahun 2023. Tuhan memberkati.